Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisanur Aziz Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan bahasa Arab di bidang fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi dibagi menjadi dua, fonemik dan fonetik. Yang pertama yaitu fonemik. Menurut Goris Kref, fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsi sebagai pembeda arti. Misalnya bunyi P dan B yang terdapat pada kata paru dan baru. Yang kedua yaitu fonetik. Fonetik menurut Keraf dan Goris adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Atau bisa juga disebut fonetik itu mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama pada bagian pada berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Seperti itu. Fonetik dibagi menjadi 3 berdasarkan urutan proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau juga fonetik fisiologis, yakni mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua yaitu fonetik akustik, yakni mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris, yakni mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonologi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan makharijul huruf. Makharij itu berarti tempat keluar, sedangkan huruf yaitu suara yang berpengaruh pada makhraj, sehingga makharijul huruf adalah tempat-tempat atau letak keluarnya huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Bahasa Arab mempunyai 28 huruf hijaiyah yang memiliki bunyi berbeda-beda. Yang pertama yaitu di bagian al-halq atau tenggorokan. Yang kedua al-lisan pada lidah. Yang ketiga asyafatain pada bibir. Yang keempat al-jauf pada rongga mulut, dan al-khayshum pada pangkal hidung. Adapun bunyi hijaiyah berdasarkan artikulasi atau makharijul huruf. Satu, pada konsonan bilabial. Bilabial yaitu 2 bibir. Jadi untuk memproduksi konsonan ini, bibir bawah bekerja sama dengan bibir atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Pada huruf wawu, mim, ba. Yang kedua yaitu konsonan labiodental. Labi artinya bibir, sedangkan dental artinya gigi. Jadi bibir bawah bekerja sama dengan gigi atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru, seperti huruf fa. Yang ketiga konsonan apiko interdental. Apiko yaitu ujung lidah, interdental sedangkan arti interdental adalah
antara gigi bawah dan atas. Jadi ujung lidah bekerja sama dengan tengah-tengah gigi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Seperti huruf dha, zal. Keempat yaitu konsonan apikodental. Apiko yaitu ujung lidah, sedangkan dental gigi. Jadi lidah bekerja sama dengan gigi atas untuk menghambat udara yang datang pada paru-paru. Jadi pada huruf dha, lam, nun, dal, to, dan ta. Yang kelima yaitu konsonan apiko-alveolar. Alveolar artinya gusi. Jadi ujung lidah bekerja sama dengan gusi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru, seperti huruf za, shad, sin. 6 yaitu konsonan apiko-palatal. Palatal artinya langit-langit keras. Jadi ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Seperti huruf jim, shin. 7 yaitu konsonan mediopalatal. Medio artinya tengah lidah. Jadi lidah bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru, seperti huruf ya. 8 konsonan dorsovelar. Dorso yaitu bagian belakang lidah, sedangkan velar yaitu langit-langit lunak. Jadi bagian belakang lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru, seperti huruf kaf, ghin, kha. 9 konsonan dorso-ovular. Ovular berarti tekak atau anak lidah, seperti huruf jim, shin. 10 konsonan mediopalatal. Medio artinya tengah. Seperti huruf ya. 11 konsonan dorsoveral. Dorso yaitu belakang lidah, sedangkan velar langit-langit lunak. Jadi bagian lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak untuk menghambat udara yang datang pada paru-paru, seperti huruf kaf, ghin, kha. Yang ke-12 konsonan dorso-ovular. Ovular berarti tekak atau anak lidah. Jadi anak lidah untuk lidah bekerja sama dengan anak lidah untuk menghambat udara datang dari paru-paru, seperti huruf qaf. 14 yaitu konsonan varigal. Varigal berarti tenggorokan pada huruf ha, ain. 15 yaitu konsonan glotal. Glotal berarti kerongkongan pada huruf ha dan hamzah. Bentuk-bentuk kesalahan fonologi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kesalahan pelafalan atau pengucapan kata adalah kesalahan dalam mengucapkan bunyi-bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Hal itu dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Sebab lainnya, penutur belum memahami arti kata yang diucapkan. Yang kedua yaitu kesalahan
Penghilangan. Kesalahan penghilangan adalah ketidaktepatan pembaca dalam membaca suatu kata atau kata karena hilangnya atau tidak terbaca suatu huruf ataupun suku kata. Hal ini ditandai dengan ketidakterbacaannya suatu butir yang seharusnya ada. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf membentuk kata. Yang ketiga yaitu kesalahan pembalikan dalam kegiatan membaca, berarti menggunakan sifat membaca dari kanan ke kiri ataupun tertukarnya suatu huruf. Hal itu disebabkan karena tidak cermatnya pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang berbentuk kata. Yang terakhir yaitu kesalahan penyisipan atau penambahan. Yang dimaksud adalah penambahan suku kata yang dilakukan oleh seorang penutur, kekurangan telitian, kekurangan cermatan, ketidakmampuan, dan kekurangpahaman pembaca dalam memahami makna kata dalam kalimat ketika bertutur. Adapun faktor yang mempengaruhi kesalahan fonologi. Yang pertama yaitu kesalahan antarbahasa atau interlanguage error, dan kesalahan dalam berbahasa atau interlanguage error menjadi penyebab utama kesalahan berbahasa. Yang kedua yaitu kesalahan antara bahasa, merupakan kesalahan yang disebabkan pengaruh bahasa sumber B1 atau interferensi B1 terhadap B2 interlingual yang terjadi karena pengaruh interferensi bahasa pertama atau bahasa ibu. Yang ketiga yaitu kesalahan yang mencerminkan ciri-ciri umum belajar kaidah seperti kesalahan overgeneralisasi atau pengamatan berlebihan, penerapan kaidah-kaidah yang tidak sempurna, dan kegagalan mempelajari kondisi-kondisi tempat menerapkan kaidah-kaidah. Langkah-langkah untuk menganalisis kesalahan. Yang pertama yaitu memilih korpus bahasa, kedua mengenali kesalahan, ketiga mengklasifikasikan kesalahan, empat menjelaskan kesalahan, dan yang terakhir mengevaluasi kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.